Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu kembali pada kesempatan hari ini. Tentunya pada pagi hari ini maaf ya tadi telat sebentar karena ada rapat yang harus diselesaikan dengan kepala sekolah. Nah, hari ini Pak akan membahas tentang tema 1 penghabisan. Jadi perhatikan baik-baik, ini sebagai bekal untuk yang namanya kalian ketika nanti penilaian tengah semester atau PTS. Nah, kali ini Payat akan membahas tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia dikenal sebagai negara maritim karena lautnya lebih luas daripada daratan. Karena laut yang luas sehingga negara Indonesia itu terpisah-pisah sehingga disebut juga sebagai negara kepulauan. Nah, yang namanya negara maritim itu lautnya lebih luas sehingga negara kita itu terpisah-pisah beberapa daerah sehingga menyebabkan banyak keberagaman. Salah satu diantaranya adalah keberagaman suku bangsa. Ada keberagaman suku bangsa. Suku bangsa yang beragam menyebabkan Indonesia kaya akan suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa di berbagai daerah dan pulau itu sangat banyak sekali. Makanya tidak jarang orang luar negeri tertarik untuk datang ke Indonesia karena suku bangsa Indonesia yang beragam menyebabkan mereka itu ingin mengenali sosok suku bangsa tersebut. Nah, yang berikutnya adalah ada bahasa. Tentunya bahasa daerah juga merupakan keberagaman yang kedua. Ada bahasa daerah, banyak sekali warga negara asing yang ingin belajar bahasa daerah dari negara kita. Ada keberagaman religi, agama di Indonesia juga tentunya beragam. Dengan beragamnya agama tersebut menjadikan kita meyakini masing-masing kepercayaan menurut sesuai dengan keyakinan kita masing-masing sehingga kita mempercayai Tuhan kita itu apa. Indonesia menganut keberagaman, perbedaan, keanekaragaman sehingga jangan heran kalau Indonesia itu banyak sekali perbedaan, tetapi kita harus saling menghargai karena sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Yang keempat adalah seni budaya. Tentunya dengan adanya negara maritim, otomatis daerah-daerah terpisah sehingga menyebabkan seni dan kebudayaan antar daerah itu berbeda-beda. Nah, seni budaya yang ada di Indonesia mengalami percampuran. Ada yang bercampur dengan budaya dari luar negeri, ada yang asli original dari Indonesianya. Nah, ketika yang bercampur dengan budaya luar negeri, tentunya ketika itu baik, maka kita pelihara, kita jadikan akulturasi dan percampuran tersebut dijadikan kekayaan baru. Nah, ini adalah budaya di Indonesia itu ada yang budaya yang bercampur dengan budaya luar negeri, ada yang budaya yang asli dari negara Indonesia. Nah, budaya yang bercampur dengan budaya luar negeri, contohnya adalah kalian lihat gambar ini, tentunya barongsai. Barongsai itu kan percampuran budaya dari negara Cina dan akhirnya berkembang di Indonesia. Ini ada barongsai, ada keroncong. Ini adalah yang bercampur dengan budaya luar negeri. Sedangkan budaya yang asli daerah Indonesia ada reog Ponorogo dari Jawa Timur. Ya. Ada lagi tari kecak dari Bali. Ada tari pendet, ada tari legong, itu asli. Jadi ini adalah seni budaya yang mengalami percampuran dengan budaya luar, sedangkan ini adalah yang asli budaya Indonesia sendiri. Nah, berikutnya, yang namanya negara maritim itu mengakibatkan bermunculnya manusia berpikir untuk menghubungkan, untuk memudahkan aktivitas orang Indonesia untuk menghubungi atau untuk mengunjungi suatu daerah yang ada di luar daerahnya. Nah, tentunya orang Indonesia ini, orang-orang di dunia, mereka berpikir, tentunya mereka mengalami perubahan teknologi sehingga menyebabkan manusia untuk berpikir membuat yang namanya alat transportasi. Alat transportasi untuk negara maritim itu 2 ya. Darat tidak ada karena darat kalau untuk daerah maritim itu tidak bisa karena yang namanya maritim itu pasti di laut, air.
otomatis transportasi yang dilakukan adalah transportasi laut sama transportasi udara. Nah, alat transportasi yang digunakan ada kapal laut dan pesawat terbang. Ini adalah gambarnya. Nah, kalau kapal laut, selain manusia membuat kapal laut, tentunya manusia membuat yang namanya pelabuhan sebagai stasiun untuk kapal laut bersandar. Nah, pelabuhan-pelabuhan yang sering kita kenal, ada pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta, ada pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, ada pelabuhan Bakauheni di Lampung, ada pelabuhan Merak di Banten. Tentunya masih banyak lagi, nak. Yang lain tuh masih banyak, tetapi Pak ambil di sini 4 nama-nama pelabuhan yang paling sering muncul. Akan tetapi kalian boleh share, boleh mencari di googling. Silahkan kalian boleh mencari pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia. Tentunya masih banyak lagi. Belajar dari mana saja boleh. Nah, berikutnya ini awas Tanjung Priuk sama Tanjung Perak beda. Nah, Tanjung Priuk dari daerah Jakarta, kalau Tanjung Perak itu Surabaya, Bakauheni Lampung, Merak di Banten. Nah, berikutnya ini ada pesawat terbang. Tentunya kalian mengenal pesawat terbang. Ini ada beberapa orang anggota keluarga yang sedang ingin berlibur ya, tentunya. Nah, kalau kita pengen naik pesawat terbang, tentunya kita harus lengkap yang namanya berkunjung ke bandar udara atau bandara. Nah, ini adalah bandar udaranya. Nah, bandar udara yang kita ambil, ini ada beberapa kita ambil. Ada I Gusti Ngurah Rai di Bali, Bandara Polonia di Medan, Juanda di Surabaya, Halim Perdana Kusuma HPK itu di Jakarta, Soekarno-Hatta di Tangerang, Kertajati tentunya kalian dekat ya, Majalengka, Sultan Hasanuddin di Makassar, dan Kuala Namu di Medan. Tentunya masih banyak lagi nak, di Papua banyak sekali. Kalian boleh mencari yang namanya di googling. Nah, itu adalah nama-nama bandaranya. Oke. Kemudian setelah ini yang namanya alat transportasi, orang bekerja. Tentunya orang bekerja di pelabuhan, orang yang bekerja yang namanya di seperti contoh modelnya kayak pelabuhan, kayak yang namanya bandar udara, tentunya airport itu tentunya kan capek ya. Apabila bekerjanya yang terlalu diporsir, tentunya akan menyebabkan kelelahan dan menyebabkan apabila misalkan posisi duduk atau apanya itu kita terlalu tidak baik atau kurang pas, tentunya akan menimbulkan kelainan-kelainan pada otot dan tulang kita. Nah, minggu yang lalu kelainan pada tulang kita sudah bahas, ada skoliosis, ada lordosis, kifosis, osteoporosis, ada rahitis. Nah, yang kali ini akan membahas tentang kelainan pada otot. Anak-anak, asal kalian tahu bahwa yang namanya penghubung antar tulang disebut apa yo? Penghubung antar tulang disebut, kalau penghubung antar tulang namanya iya sendi. Kalau otot itu adalah alat gerak, iya pintar, alat gerak aktif. Otot itu kan ada otot lurik, ada otot polos, ada otot jantung ya nah ya. Awas, otot polos berbentuk gelendong, inti selnya 1. Tuh, awas harus tahu. Otot lurik. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kelainan pada otot. Nah, kelainan pada otot yang pertama itu adalah hipertrofi. Ototnya tuh membesar. Ototnya itu membesar. Karena apa penyebabnya? Karena aktivitas yang berlebih. Jadi yang namanya hipertrofi itu adalah kelainan